semua, jumpa lagi dengan Ibu Ambar. Video kali ini pembahasan soal teks berita kelas 8, wajib dan harus menonton sampai habis. Simak terus ya. Pembahasan soal teks berita. Soal pertama, menentukan pertanyaan pada teks berita. Pulau Bali terkenal dengan sebutan Pulau Dewata. Banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di sana. Selain itu, penduduk Bali amat kreatif. Alamnya indah, kesenian tradisionalnya menawan, adat istiadat, hingga kegiatan keagamaan yang ada di Bali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Soalnya, pertanyaan yang tepat untuk jawaban yang ada dalam paragraf di atas adalah, kita lihat dari unsur adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalimat utamanya di mana? Ada di akhir. Bali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Karena apa? Jadi, apa saja yang menjadi daya tarik Pulau Bali? Yaitu penduduk Bali amat kreatif, alamnya indah, kesenian tradisionalnya menawan, ya, adat istiadat hingga keagamaan menjadi daya tarik. Berarti jawab pertanyaannya, apa saja yang menjadi daya tarik Pulau Bali? Soal nomor 2, menyimpulkan isi berita. Menjelang pukul 16.00, penghitungan suara di 4 tempat pemungutan suara selesai. Kemudian dibuatkan berita acara. Pak Camat mengumumkan hasilnya. Mas Puri yang bertanda gambar padi memperoleh 884 suara. Disusul Sugino bertanda gambar ketela 415 suara. Dan Sugiono bertanda gambar jagung 342 suara. Suara tidak sah 33. Pertanyaannya, kesimpulan isi berita pada paragraf di atas adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita yaitu menyimak berita dengan seksama, lalu mencatat pokok-pokok berita yang didapatkan seperti tema, peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Lalu bagaimana membuat kesimpulannya? Kesimpulan dibuat dengan merangkaikan pokok-pokok berita yang telah dicatat menjadi beberapa kalimat. Ya, kalau kita lihat pokok informasinya yaitu ya, Pak Camat mengumumkan hasil pemungutan suara. Jadi peristiwa yang diberitakan ya, Pak Camat mengumumkan hasil pemungutan suara. Soal nomor 3 yaitu menentukan gagasan pokok. Apa gagasan pokok itu? Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, yaitu pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Letaknya di mana? Bisa di awal, akhir, atau di semua kalimat dalam paragraf. Lalu langkah dalam menemukan gagasan pokok dalam paragraf. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Setelah itu, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat sampai kita menemukan gagasan pokok paragraf. Kalau kita lihat kalimat pertama,
volume sampah di TPA Bantar Gebang Bekasi setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tercatat menurun drastis hingga 3.000 ton per hari. Hal ini, kata ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Kita lihat lagi, biasanya sampah dari DKI Jakarta mencapai sekitar 6.000 ton per hari, tetapi sudah Lebaran ini, kalimat penjelas lagi menurun drastis hingga 50%. Jadi dapat kita simpulkan atau tentukan gagasan pokoknya volume sampah di TPA Bantar Gebang Bekasi menurun drastis. Jawabannya yang B. Volume sampah di TPA Bantar Gebang Bekasi menurun drastis. Soal keempat, yaitu menentukan unsur adiksimba. Adiksimba kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kata tanya apa menanyakan tentang sesuatu atau perihal, di mana menanyakan lokasi, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang, mengapa menanyakan sebab, dan bagaimana menanyakan proses atau cara. Kita lihat pertanyaannya. Kalimat pertama. Pada kutipan teks berita di atas termasuk unsur. Kalimat pertamanya mulai dari sini menjelang pukul 16.00. Penghitungan suara di tempat pemungutan suara selesai. Termasuk unsur menjelang pukul 16.00 berarti unsur ya waktu atau kapan. Soal nomor 5 menjadi penutup pada video kali ini, yaitu unsur kebahasaan berita. Banyak penduduk sekitar yang ingin menyaksikan peristiwa itu. Tidak ketinggalan anak-anak kecil berlarian sampai jatuh dan menangis. Yang ditanyakan adalah kata bergaris bawah pada kalimat di atas yang termasuk kata kerja, yaitu nomor. Nah, kata kerja adalah kata yang melakukan aktivitas, biasanya mendapatkan imbuhan me, di, ber. Kita lihat terdapat di nomor berapa kata kerja. Menyaksikan dan menangis, ya, ini aktivitas, berarti jawabannya nomor 2 dan 6. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah. Gimana, sudah ditonton videonya? Kalau sudah, di like. Ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Subscribe juga ya. Terima kasih.